Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasuliyal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ali sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziru zalimina illa khosara. Sadaqallahul azim. Al-ayah ma'bad. Para sahabat-sahabat Yahya Nihawan dimanapun semuanya berada, mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita mendapatkan keberkahan hidup kita, umur kita, ilmu kita, ya, rizki kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita sehat jasmani, rohani, dan bahagia fitini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Jadi melanjutkan tema yang kemarin ya, yang saya habis live di mana itu, di TikTok ya, bahwasanya kelindihan itu adalah gangguan dari non medis ya, karena dengan kelindihan orang itu bisa setengah hilang kesadarannya, bahkan kesadarannya itu total ya hilang ketika dia dalam keadaan reaksi ya, karena namanya kelindihan tentunya banyak ya reaksi-reaksi yang dirasakan oleh orang tersebut ya. Contoh reaksinya ya nggak bisa bangun ya, seakan-akan ada yang memang dia menimpa, membebani, sehingga dia tidak bisa atau sulit untuk bangun. Ada yang memang matanya juga tidak bisa berkedip-kedip ya, entah apa yang dilihat. Terus mulutnya juga seakan-akan terkunci. Nah, inilah yang menjadikan sebab gangguannya ini secara kacamata ruqyah ya, salah satunya adalah ciri-ciri dari gangguan non medis ya, karena dari wawancara terus diagnosa ternyata ya awal mulanya adalah kelalaian. Setiap mau tidur itu lupa berdoa ya. Ya, tentunya ketika kita dalam melakukan kegiatan apapun tanpa disertai dengan doa, maka setan dan para jin ini berperan dalam kegiatan tersebut. Ya, wajar saja kalau kasus kelindihan ini adalah dari penyakit non medis. Nah, alhamdulillah ketika saya ruqyah ternyata memang itu benar-benar gangguan non medis. Ya, ketika di ruqyah ternyata si pasien ini merasakan dia ketarik ke suatu tempat dan tempat itu gelap ya, dan banyak bayang-bayang seperti kabut ya, tapi seakan-akan ada yang mengajaknya ke sana, tapi entah siapa karena tidak dikenalnya. Nah, itulah tipu muslihat dari bangsa setan, dari golongan bangsa jin ya. Jadi kasus-kasus kelindihan seperti ini banyak terjadi mayoritas pada kaum hawa
atau perempuan. Ya, karena kaum perempuan itu sensitif ya. Terus ada masa-masa ketika dia sedang halangan. Ya, kalau laki-laki tentunya tidak halangan ya. Tapi kalau perempuan itu justru malah menjadi rutinitas. Nah, ketika dia dalam keadaan halangan ya tentunya di situ sejauh mana dia dalam berzikir ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia lalai tentunya dia lupa berdoa, maka setan dan jin dan golongannya itu mudah untuk mengajak ya, terus membisikkan tipu muslihatnya sehingga mereka ikut andil di dalam peran kehidupannya. Terus faktor penyebabnya itu bisa jadi karena ketika dia maksudnya perempuan ya, ketika dia dalam keadaan kegiatan di ruangan, kamar mandi dan sebagainya, ketika dia ini bukan jorok ya, bukan pikiran-pikiran yang tidak bagus ya, karena memang realnya seperti ini, harus saya jelaskan ya. Ketika auratnya sedang terbuka ya, ketika dia tidak dalam keadaan lalai ya, tentunya dia harus berdoa terlebih dahulu baru beraktivitas ketika ada di ruangan, di kamar mandi dan sebagainya, sehingga jin itu tidak mengganggu. Karena begini para sahabat, jin itu bisa melihat manusia, tapi manusia tidak bisa melihat golongan dari bangsa jin ya. Maka dari itu kita harus selalu berdoa dan tawakal kepada Allah, karena kehidupan kita tanpa bertawakal, tanpa berdoa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, kita makhluk yang lemah. Ketika kita lemah ya wajar saja ya, bangsa setan dari golongan bangsa jin pun juga tujuannya menyesatkan manusia. Nah, maka dari itu kita harus selalu membasahi lisan kita dengan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiarnya yaitu tadi, kita harus melakukan tahsinat secara qalbiyah ya, baik kauliyah ucapan, sehingga kita minta kepada Allah dijauhkan dari bala, penyakit dan musibah, dari gangguan, godaan, rayuan, bisikan dari bangsa setan ya. Itu saja para sahabat, karena saya ini ada tugas mengajar ya, jadi itu saja. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya diambil, kalau tidak ada manfaatnya ya monggo silahkan jangan diambil. Nah itu saja, saya mohon undur diri. Saya Yahya Nihawan dari Lampung Tulang Bawang, Dindi Teladas, Kampung Pasiran Jaya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.